Hai, selamat malam semuanya. Selamat datang di acara sharing session Nutrinot pada malam hari ini. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Oke, semoga kalian semua sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan pastinya semangat ya, walaupun sekarang malam minggu. Oh ya, sebelumnya saya mau cek ombak terlebih dahulu nih. Hmm, Boleh ditulis di kolom chat kalian berasal dari mana nih? Yuk kita ramein di kolom chat sambilan kita kenalan. Kebetulan kalau saya domisili Jember, kali aja ada yang dari Jember nih. Yuk, dari mana aja nih bisa ramein di kolom chat. Wah, Samarinda, Lampung, Cikampek, Padang, Medan, Bekasi. Wah, ini ujung ke ujung ya ternyata ya. Oke, Medan, Bekasi, oh Surabaya, Berau, Klaten Kak. Oke, Padang, Cirebon. Wah, ternyata banyak banget ya. Ada yang dari Sulawesi nih nggak? Pamekasan, Madura. Oh, ini ada dari Jember juga nih. Halo Kak Walid. Oh, ada dari Sulawesi juga nih. Banyuwangi. Wah, banyak banget ya ternyata yang gabung di sini malam ini. Eh, aku boleh ini nggak tanya-tanya nih ke teman-teman. Aku mau tanya yang ini ada namanya Kak Isro dari Sultra, Sulawesi Tenggara apa ya? Utara? Boleh open nih? Saya mau tanya-tanya nih. Halo, halo Kak Isro. Iya. Ya, halo Kak Isro. Mau tanya nih, dapat informasi sharing session Nutrinut ini dari mana? Atau dari IG, atau dari WA, atau dari mana? Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Mohon maaf Kak, ini backgroundnya belum saya ganti. Nggak apa-apa. Ya. Oh ya, tadi mau tanya Kak Isro tadi, Saya tahu eh, dari dapat dari mana informasinya? grup WA Kak. Oke, ini dari Sulawesi ya Kak ya? Iya Kak, dari Sulawesi Tenggara. Oke, wah lumayan jauh ya. Oke, selain itu ada dari Iya. Semarang. Oh ya, terima kasih ya Kak Isro ya. Ada Pangandaran juga. Wah, banyak banget ya ternyata ya. Oh ya, nggak apa-apa Kak Adelia. Oke, eh, ternyata banyak banget ya dari berbagai macam pulau di Indonesia yang ikutan sharing session malam ini. Eh, saya sih merasa excited sekali ya. Oke, baik sebelum kita memulai acara sharing session malam ini, saya ingin menyampaikan informasi bahwa akan ada door prize menarik untuk 3 orang pemenang. Jadi kalian, teman-teman bisa bikin story Instagram kegiatan sharing session malam ini. Jadi pemenangnya nanti akan diumumkan di akhir acara. Jadi yuk teman-teman pada ikutan ya. Kami tunggu batas jamnya itu jam 19.45 WIB. Oke, hari ini dan beberapa bulan ke depan, Nutrinot akan mengadakan sharing session dengan berbagai macam, maaf, hari ini dan beberapa bulan ke depan, Nutrinot akan mengadakan sharing session dengan berbagai macam tema dan akan disampaikan oleh pemateri yang berbeda tentunya. Jadi rencananya kurang lebih 1 sampai 2 kali lah dalam sebulan kami akan mengadakan sharing session seperti ini. Oke, tadi ini ada yang ketinggalan nih, Kak Rinandika. Halo Kak Rinandika dari Purwodadi. Oke, mungkin udah dirasa cukup ya kenal-kenalannya kita. Nanti bisa lanjut di grup WA kita juga. Nah, ini sudah waktunya jam 19.01 nih, lebih dari 1 menit kita buka aja ya acara sharing session malam ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk join di acara sharing session bersama Nutrinot. Dan hari ini saya, Nurul Baro Asarwani,
dari Nutrinode akan memandu jalannya acara pada sharing session malam hari ini. Adapun tema yang dibawakan ialah diet pada pasien diabetes mellitus dalam aplikasi berbasis form digital. Adapun rundown acara hari ini yang pertama, pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya jawab, dokumentasi, dan terakhir penutup. Selanjutnya, sebelum beranjak ke sesi pemaparan materi, berikut tata tertib acara malam ini. Yang pertama, peserta dapat menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan selama acara berlangsung. Kedua, peserta dapat mematikan audio mikrofon pada saat pemaparan materi, namun dapat dinyalakan kembali saat sesi tanya jawab berlangsung atau jika diperlukan. Dan yang terakhir, peserta harus mengisi link feedback yang nantinya akan dibagikan di akhir acara. Baik, memasuki acara inti yaitu sesi penyampaian materi. Penyampaian materi ini akan dibawakan oleh speaker kece kita pastinya. Ada Kak Olivia Gracia SGZ. Sebelumnya saya ingin membacakan kurikulum vitae dari Kak Olive. Untuk pengalaman bekerja pada tahun 2017, Kak Olive merupakan asisten peneliti dalam hibah penelitian unggulan Risbankes Poltekkes Bandung. Tahun 2018 sampai 2021, Kak Olive bekerja sebagai ahli gizi Rumah Sakit Siloam Lipo Karawaci. Dan tahun 2020 sampai sekarang bekerja sebagai ahli gizi RS Siloam Purwakarta. Untuk pengalaman organisasinya, tahun 2016 sampai 2017 sebagai pendiri dan ketua Himpunan Mahasiswa Gizi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel Bandung, dan yang terakhir tahun 2019 sampai sekarang, Kak Olive menjadi bagian dari bidang penelitian dan pengembangan Asosiasi Dietitian Indonesia atau ASDI DPD Banten. Wah, keren sekali ya pengalaman dari pemateri kita malam ini. Untuk itu langsung saja, saya ingin menyapa Kak Olive terlebih dahulu. Halo Kak Olive, apakah sudah di room? Halo, kedengeran? Ya, kedengeran Kak. Oke, gimana kabarnya Kak Olive? Alhamdulillah, baik. Terima kasih loh udah diajak untuk sharing pertama kali ya. Iya, benar. Oke, syukurlah kalau baik-baik saja ya, Kak. Untuk waktu pemaparan materi kurang lebih 35 menit ya, Kak ya. Oke, baik Kak Olive, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, saya izin share screen ya. Suara saya kedengaran jelas ya? Ya, silakan Kak. Aku duluan ya, Mas. Silakan. Iya, udah kelihatan ya? Sudah Kak Olive. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam kepada semua peserta yang hadir hari ini. Terima kasih sebelumnya kepada tim Nutrinode karena untuk pertama kalinya ini sharing session ngajak saya dan saya dikasih kesempatan untuk nyoba aplikasi ini dan saya terapkan pada pasien pada diabetes mellitus ya. Jadi kita akan mulai. Oke, ini penjabaran kasus yang saya pakai. Saya nggak akan baca semua. Intinya adalah Nyonya Y ini sebelumnya pernah masuk rumah sakit dengan penurunan kesadaran ya. Jadi ada sakit kepala, ya, lalu jatuh di teras dan kejang 1 kali selama 2 menit. Nah, dokter akhirnya mendiagnosis ibu ini dengan HHS atau hyperglycemic, hyperosmolar state, atau biasanya ini disebabkan oleh karena si penderita ini nggak tahu dia punya penyakit diabetes dalam jangka waktu yang lama dan akhirnya punya gula darahnya itu sangat tinggi dan juga didiagnosis dengan diabetes mellitus tipe 2 ya. Untuk riwayat makannya sebelumnya saya akan bacakan itu di pagi hari si Nyonya Y ini makan gorengan bakwan itu 3 buah dan minum teh manis 1 gelas dengan 2 sendok makan gula pasir. Lalu untuk pagi hari, Nyonya Y ini juga snackingnya itu 7 keping biskuit Marie dan segelas teh manis lagi dengan 2 sendok makan gula pasir lagi. Siang hari, dia makan nasi 2 centong peres, centong yang biasa dipakai di Magicom ya, 1 ikan asin, dia 1 potong, dan juga tempe goreng 2 potong. Lalu 15 menit kemudian Nyonya Y bilang itu dia makan lagi rambutan 10 butir.
Dan di malam hari makan dengan porsi dan menu yang sama. Jadi memang tidak terlalu variatif makannya. Untuk kebiasaan makannya Y, ya, dia ini jarang konsumsi sayur, memang hanya 1-2 kali per minggu. Untuk buahnya cuma 2-3 kali per minggu. Nah, kalau di sini memang kebanyakan gorengan itu jadi menu utama. Jadi kayak menu wajib untuk sarapan. Kalau untuk cemilannya Nyonya Y ini senang banget tuh konsumsi makanan manis kayak biskuit, ya, kue mari itu udah pasti, biskuit coklat, bahkan kue-kue pasar kayak Nagasari. Untuk kopi dia konsumsi biasanya 1-2 kali per minggu, pakai gula pasir 1 sendok makan. Nyonya Y juga nggak suka makan ikan, dan dia nggak pernah olahraga. Oke, dengan kasus ini, hasil lab yang dibawa adalah seperti ini. Ada beberapa hasil lab, itu ada hemoglobin, ya, hematokrit, eritrosit, white blood cell, ureum kreatinin, EGFR, gula darah sewaktu atau biasa kita sebut GDS, ada natrium, kalium, dan juga klor. Ini adalah hasil lab yang diberikan. Lalu dari pasien ini, kita akan mulai menggunakan aplikasi Nutrinote ini. Ya, gimana sih caranya saya bisa memakai aplikasi Nutrinote ini? Oke, pertama itu masuk ke website nutrinote.id, bukan nutrinote.com ya, itu nggak akan ketemu. Jadi nutrinote.id, lalu daftar bisa pakai akun Google, langsung masuk ya pakai akun Google kalian, atau bisa daftar pakai email. Itu langsung login, nggak sulit kok untuk masuknya. Ya, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Ini akan muncul tampilannya. Lalu setelah itu klik client yang di sebelah sini. Ya, dia langsung diklik begitu masuk, lalu akan muncullah tampilan seperti ini, ya. Lalu klik tambah yang ini. Setelah itu kita akan langsung masuk ke dalam aplikasi, ya. Kita isi data pasiennya. Yang diberi tanda bintang merah itu adalah yang wajib harus diisi. Kalau nggak diisi dia nggak akan bisa disimpan, ya. Jadi harus diisi namanya siapa, tanggal lahirnya tanggal berapa, ya. Provinsi tinggal di mana, jenis kelaminnya apa, lalu pekerjaannya apa, profesinya, nomor telepon. Kalau alamat sih memang di sini nggak ditandain bintang merah, berarti nggak terlalu wajib diisi. Kalau ada, lebih bagus ya, karena data itu kan sebisa mungkin selengkap mungkin, tapi kalau nggak ada, nggak apa-apa. Lalu, setelah diisi semuanya, diklik simpan. Oke, kita sudah ada nih, akhirnya data pasien untuk kita konseling sudah ada. Lalu setelah itu, diklik Nyonya Y-nya. Setelah diklik Nyonya Y-nya, itu akan muncul tampilan seperti ini lagi. Ya, setelah muncul tampilan seperti ini dengan data yang tadi sudah diisi, kita klik konsultasi baru. Ya, setelah itu akan muncul lagi seperti ini stepnya. Lalu klik lagi konsultasi baru. Maka kita akan mulai memasuki ke dalam data assessment. Ya, pertama di assessment ini akan ada data biodata. Ya, biodata pasiennya. Yang saya kotakin merah adalah data yang memang pada saat kita masuk itu belum terisi. Ya, yang kalau tanda merah ini udah pasti harus diisi dan memang sudah otomatis ada. Tetapi yang tanda merah ini memang masih kosong. Jadi memang sebaik kita lengkapi. Tetapi kalau memang ada beberapa data yang memang tidak ada, ya nggak apa-apa, nggak usah diisi. Yang penting adalah yang tanda merah ini yang harus ada. Nanti dilengkapi di atas. Oh ya, ini juga data yang saya masukin bukan data yang sebenarnya ya. Lalu kita masuk ke dalam antropometrinya. Tadi kan dijelaskan di pemaparan pasiennya, berat badan pasiennya ada 65 kg. Jadi langsung kita ketik 65 kg. Lalu setelah itu tinggi badannya adalah 155 cm. Kita ketik. Lalu kita simpan. Setelah disimpan, itu akan langsung keluar. Jadi kita nggak perlu lagi ngitung pakai kalkulator sih sebetulnya ya. Jadi aplikasi ini memang langsung otomatis. Itu akan keluar. Ada 3 standar. Ada yang standar Asia, standar WHO, dan standar Kemenkes. Kita bisa pilih pakai yang mana. Disesuaikan dengan mungkin kebijakan di rumah sakit dan lain-lain. Oke. Setelah itu, setelah disimpan, kita masuk ke data biokimia. Tadi kan ada beberapa data biokimia, kan? Jadi memang mungkin di beberapa tempat ya, seperti rumah sakit itu data biokimia itu nggak sepenuhnya lengkap, ya nggak apa-apa. Jadi memang di sini kita isilah data-data yang memang ada. Seperti tadi gula darah, ya kan? Itu ada, hemoglobinnya berapa, uriumnya berapa, kreatininnya berapa.
itu kita isi. Nah, pada saat sudah kita isi dan kita simpan, biasanya akan muncul kotak yang merah. Kalau yang kotak yang merah, berarti itu adalah hasil lab yang abnormal. Apakah dia hasil labnya tinggi, atau dia hasil labnya itu rendah. Kalau misalnya nggak ada kotak merahnya, berarti itu hasil labnya masih dalam batas normal. Ya, setelah itu kita simpan. Lalu kita masuk ke bagian fisik klinis. Kita masukin semuanya. Oke, kita masukin semuanya. Untuk tekanan darah, kita masukin 139/84, memang yang ini tekanan darahnya. Lalu ada beberapa juga, misalnya kondisi BAB-nya, apakah ada diare atau enggak, itu nanti biasa diklik, itu akan muncul. Diare dan lain-lain. Lalu untuk catatan kondisi BAB-nya seperti apa, kalau misalnya nggak diisi juga nggak apa-apa. Lalu ada kesulitan mengunyah atau tidak. Kalau nggak ada, ya tidak ditulis. Tidak usah juga ada catatan tertentu. Ada kesulitan menelan atau tidak, ya. Untuk diagnosis medisnya itu apa, bisa diisi. Ini untuk pengobatan, boleh diisi kalau misalnya ada obat-obatan apa yang akhirnya dikonsumsi oleh klien atau pasiennya. Kondisi kesadarannya gimana, bisa diklik, nanti ada kompos mentis, ada somnolen, ada koma, nanti di situ. Ada muntah atau tidak, suhunya bagaimana, diisi, ada sesak atau tidak. Lalu apakah dalam kondisi hamil menyusui? Tidak ya, berarti tidak keduanya. Apakah ada edema? Juga tidak ada. Lalu pada saat kondisinya memang seperti tensi ini, dia masuk ke dalam normal tinggi. Jadi begitu kita isi, dia itu akan otomatis keluar hasilnya. Apakah dia normal, apakah kayak ini normal tinggi, ataukah mungkin tinggi, itu akan keluar. Dan biasanya juga untuk, waktu itu pernah saya coba juga, kalau misalnya tensinya tinggi sekali, itu akan keluar hipertensi tipe berapa, ya tingkat berapa. Untuk suhu juga, biasanya kalau misalnya dia tinggi, itu akan langsung keluar hasilnya, suhunya tinggi. Jadi memang di sini semuanya itu langsung keluar. Jadi memang bagus ya, bisa dipakai. Lalu kita masuk ke pola makan, ya. Untuk pola makan tipe diet itu ada beberapa macam, ya. Saya pakai yang halal karena memang sebelumnya ibu ini tidak ada riwayat diet tertentu, ya kan? Karena ibunya juga memang kebetulan seorang muslim, jadi makannya tipe dietnya adalah tipe diet yang halal, ya. Untuk catatan tipe diet, kalau memang tidak ada catatan tertentu, boleh dikosongin. Untuk makanan favorit, tadi kan sudah dijelaskan bahwa ibu ini senang makan kue-kue manis seperti kue mari, ya, kue coklat, ya, itu diisi. Untuk makanan yang tidak disukai juga bisa diisi. Lalu untuk alergi makanan juga boleh diisi ya. Kebetulan ibu ini tidak ada alergi. Kalau misalnya ada bisa diisi. Apakah ada intoleransi makanan? Jadi kita bisa isi semua. Asupan cairannya berapa? Ada konsumsi alkohol atau tidak? Itu bisa diisi. Tetapi kalau misalnya tidak ada, tidak usah. Ya, sesuai dengan data pasiennya. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam riwayat makan. Ya, untuk pengisian riwayat makan ini gampang sih sebetulnya. Jadi misalnya nih, untuk sarapan, kita tinggal masukin keyword-nya aja, mau masukin apa. Misalnya ibunya makan nasi, kita ketik aja nasi. Nanti akan muncul ada beberapa jenis nasi. Ada nasi putih, ya, ada nasi merah, gitu, ada beberapa. Atau misalnya ketik jagung akan keluar juga beberapa. Nanti diketik, akan keluar, nanti tinggal save. Lalu nanti untuk selanjutnya diisi lagi, kita tinggal save. Ya, itu otomatis. Dan memang untuk banyaknya itu ada yang pakai gram, ada yang pakai URT. Jadi lebih mudah. Nah, saya sudah mulai masukkan tuh kemarin, ya, untuk recall-nya, saya masukkan semua. Dari hasil recall 1 kali 24 jam pada pasien Nyonya ini, untuk kalori yang diasup adalah 2.252 kilokalori. Untuk protein itu 75,71 gram, lemak 62,96 gram, dan karbohidratnya 350,24 gram. Asupannya banyak, ya, tinggi. Lalu kita masuk ke bagian diagnosis. Jadi setelah asesmen itu selesai dan disimpan, ya, disimpan. Ada klik simpannya di bawah, maaf nggak ke crop. Itu akan muncul ke bagian selanjutnya, yaitu diagnosis, sesuai dengan step ADMI kita ya. Untuk diagnosis akan muncul yang seperti ini. Nanti diagnosisnya itu kita gampang sih. Kita kan mungkin nggak hafal diagnosisnya, paling cuma ingatnya asupan oral tidak adekuat, asupan oral berlebih, ya, atau perubahan nilai lab, itu kan rata-rata biasanya nggak terlalu ingat. Sebenarnya dengan Nutrinode ini, semua diagnosis itu ada. Baik dimulai dengan NI, jadi kalau misalnya kita mau ketik NI, itu kan keluar semua. NI itu terdiri dari diagnosis apa aja. Jadi kita bisa pilih. Ya. Ada juga
klinis, kita tinggal klik NC, itu muncul semua. Kita mau pakai yang mana, kita tinggal klik. Nanti kita tinggal sesuaikan. Lalu ada behavior, itu tinggal kita klik NB. Atau misalnya kalau misalnya memang ingat, saya mau asupan oral, ketik asupan oral, itu pasti langsung keluar. Jadi memang mudah sekali untuk dipakai. Oke, untuk kasus yang kali ini ada 4 diagnosis, ya. Yang pertama langsung keluar ya, dengan coding-codingnya nih, langsung ada, ya. Untuk yang pertama, NI 2.2, kelebihan asupan oral berkaitan dengan kebiasaan dan pola makan pasien, seperti konsumsi makanan tinggi kalori, ya tadi seperti kita lihat, tinggi karbohidrat, tinggi lemak, ya, ditandai dengan asupan energinya itu 122,64% dari kebutuhannya. Lalu untuk asupan karbohidratnya 127,15% dari kebutuhan, asupan protein 109,65%, dan kebutuhan dari asupan lemaknya adalah 122,54%. Jadi semuanya berlebih. Lalu ada NC2.2, ya, perubahan nilai-nilai laboratorium terkait gizi berkaitan dengan diagnosis medis pasien terkait gangguan metabolik endokrin, ya, seperti kita tahu pasien kliennya ini didiagnosis dengan diabetes mellitus tipe 2 oleh dokter. Ditandai dengan hasil lab gula darah sewaktunya 542 mg per desiliter, masuk dalam kategori sangat tinggi. Lalu ada NC3.3, yaitu berat badan lebih atau obesitas, berkaitan dengan asupan energi berlebih dan kurangnya aktivitas fisik, apalagi ibu ini juga aktivitas fisiknya ringan, ya, paling cuma karena dia tinggal sendiri, paling cuma nyapu-nyapu rumah, atau kadang-kadang cucunya datang dia cuma menjaga cucu, ya, dan juga tidak pernah olahraga. Ditandai dengan indeks massa tubuh 27,8 kg per meter, ya, atau kelebihan berat badan berat. Lalu ada juga NB1.7, yaitu pemilihan makanan yang salah, berkaitan dengan kurangnya pengetahuan terkait gizi dan makanan, karena kita bisa lihat pola makannya seperti apa, dan memang tidak pernah terpapar untuk edukasi gizi, ya. Ditandai dengan kebiasaan makan pasien, itu konsumsi sayurannya cuma 1-2 kali per minggu, ya kan? Ada konsumsi buahnya cuma 2-3 kali per minggu, dan konsumsi camilan manis, itu seperti sudah makanan wajib. Jadi memang dengan Nutrinode ini kita akan langsung keluar semua dengan coding-codingnya. Oke, setelah tadi kita isi diagnosisnya, akan muncul selanjutnya adalah bagian intervensi. Ya, kita nanti masuk ke dalam tujuan. Kita tinggal ketik tujuannya apa sih untuk diet yang kita berikan, ya. Tinggal kita ketik, ya. Di sini yang pertama akan memberikan asupan kalori dan zat gizi sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, itu memulihkan dan mempertahankan kadar glukosa darah mendekati normal. Itu udah pasti, karena tadi kadar gula darah GDS-nya adalah 500 lebih. Lalu yang ketiga, memberikan energi yang cukup untuk mempertahankan atau mencapai berat badan yang normal. Ya, jadi jangan sampai ada nambah berat badan lagi. Lalu setelah itu kita klik simpan. Oke, selanjutnya di intervensi selanjutnya adalah prinsip dietnya. Kita nanti langsung masuk, yang diisi adalah faktor aktivitas. Jadi nanti bisa dipilih, ada sangat ringan, ada berat. Itu nanti kita tinggal klik, nanti akan langsung keluar untuk poinnya berapa. Lalu untuk faktor stres, apakah ada faktor stres tertentu, itu langsung keluar, kita klik, kita tinggal pilih. Ini karena posisinya ibunya juga tidak ada infeksi dan lain-lain, memang langsung aja kita klik tidak sakit. Untuk rumus langsung ada, dan langsung terkalkulasi sendiri untuk kalorinya, jadi kita nggak perlu ngitung lagi, ada kalorinya langsung keluar. Nah, untuk distribusi zat gizi makro, ini di awal itu memang awalnya di sini semua ya, 0,0%. Nanti kita tinggal bisa tarik garis, tarik semuanya, kita mau berapa. Kalau saya di sini pakai 15% untuk protein, untuk lemaknya itu adalah 25%, dan karbohidratnya adalah 60%, karena memang untuk pasien diabetes mellitus, karbohidrat itu kan 45-65%, lemak itu 20-25%, tidak diperkenankan lebih dari 30% ya. Dan untuk untuk protein itu bisa 15-20%. Jadi saya bikin, dan memang di sini maaf, ini ketutupan ya, ini memang harus 100% ya untuk persentasenya. Jadi nanti tinggal ditarik garis, ditarik aja ini. Kita sesuaikan dengan kebutuhan yang kita hitung. Oke. Setelah itu, setelah kita save yang tadi kita simpan, kita akan masuk ke rencana diet. Ya, sama seperti tadi yang bagian recall 1x24 yang kita masukin,
Untuk rencana diet juga sama. Jadi tinggal kita susun, kita mau kasih menu seperti apa. Misalnya pagi-pagi kita mau ngasih dada ayam tanpa kulit, mau kita pakai kentang rebus seberapa banyak, pakai gram sasi juga bisa. Kita masukin misalnya kentang rebusnya 210 gram untuk pagi. Untuk makan siangnya apa aja kita bisa masukin. Kalau untuk nasi di sini kita bisa lihat ya pakai centong rice cooker saya bikin, ya 4 centong, pakai telur ayam, lalu untuk protein nabatinya apa, itu tinggal kita ketik semuanya. Makan malam juga sama, untuk snack juga bisa gitu. Nah, setelah saya hitung untuk kalori itu untuk di hari pertama itu 1776,9 kilokalori atau 96,7% dari kebutuhannya. Ya, untuk protein yang didapatkan adalah 66,15 gram atau 98,96% dari kebutuhannya proteinnya dia. Lalu untuk lemak itu 49,46 gram atau 96,88% dari kebutuhannya ibunya, yang tadi setelah kita lihat dari prinsip dietnya. Lalu untuk karbohidrat itu 269,8 gram atau 97,85%. Ya, dan memang ini saya memang pakai contohnya cuma 1 hari. Memang kebetulan kita bisa membuat si rencana diet ini sampai 11 hari. Ini bisa digeser. Nanti kita bisa bikin untuk hari pertama apa, nanti untuk hari kedua diklik, nanti akan muncul yang baru, nanti kita isi lagi menu-menunya seperti apa, sampai hari ke-11. Dan untuk komposisi zat gizinya juga bisa kita lihat, itu nggak hanya makronutrien, ada beberapa mikronutrien juga, bahkan ada beberapa jenis lemak, itu sudah include di dalamnya. Jadi memang kita bisa lihat nih, oh, saya sudah memenuhi nih untuk seratnya berapa, oh, saya sudah memenuhi nih kolesterolnya berapa, itu bisa dilihat. Nanti ini bisa tinggal digeser sama kita yang ini. Digeser ke samping aja bisa kita lihat, ya. Oke. Lalu kita masuk ke rekomendasi. Ini boleh diisi, kalau aktivitas fisiknya seperti apa boleh diisi ya. Lalu untuk asupan air, kita bisa klik, nanti akan keluar pilihannya. Untuk airnya dianjurkan berapa liter per hari, itu ada. Misalnya 1,5 sampai 2 liter, ada 2 sampai 2,5 liter, itu keluar. Kita tinggal klik untuk anjuran ibunya minumnya berapa liter per hari. Lalu selanjutnya untuk makanan yang dihindari, kita bisa ketik di sini anjuran yang dari kita, apa aja sih yang boleh dan tidak boleh, Nanti kita ketik di sini lengkap. Lalu jika ada rekomendasi lainnya, kita bisa ketik juga. Di sini karena pastinya DM, itu prinsip makan 3J, jenis, jumlah, dan jam. Nanti kita jelasin. Ya. Setelah itu kita klik simpan. Oke. Nah, lalu selanjutnya setelah asesmen, diagnosis, intervensi ini kita isi, akan masuk ke dalam hasil. Ya, untuk hasil ini itu sebetulnya bisa loh di-share, nggak cuman dari aplikasinya aja, tampilan dari aplikasi kita bisa share. Itu bisa di-share-nya pakai WA. Ya, jadi bisa langsung terkoneksi dengan WhatsApp, kita bisa kirim hasilnya, atau kalau misalnya pengen dicetak, dikasih ke pasiennya itu boleh banget. Bisa dicetak dan bisa dikasih kepada pasien langsung. Ya, untuk tampilan hasil dari bagian aplikasi akan saya kasih lihat dulu. Ini ada data kliennya, ya. Lalu ada diagnosisnya juga apa. Lalu untuk asesmennya juga antropometrinya keluar nih ya, berat badannya, tinggi badannya, dan lain-lain. Biokimianya juga, fisik klinisnya seperti apa, pola makannya seperti apa, yang untuk hasilnya. Lalu untuk riwayat makannya seperti apa, keluar dengan kalori-kalorinya, ya. Lalu tujuan dietnya juga apa, itu akan keluar semua. Nah, tapi kalau misalnya saya mau cetak deh, boleh nggak sih? Boleh. Jika ingin dicetak, tadi seperti yang saya bilang, itu klik cetak. Akan muncul seperti ini. Jadi memang dicetaknya itu nanti nggak akan muncul si hasil intervensinya, si hasil ADME-nya kita doang, nggak hasil NCP-nya kita aja. Tetapi kita juga bisa sertakan. Karena saya mau konsul, berarti kan saya harus kasih daftar bahan makanan penyuka dong, tinggal dicentang. Karena pasiennya DM, saya mau dong kasih dia leaflet DM, tinggal dicentang. Ya, seperti itu. Lalu klik cetak. Saya akan share juga tampilan setelah dicetaknya seperti apa. Sebentar. Oke, ini adalah tampilan yang setelah dicetak, ya, nggak jauh beda sama yang tadi. Akan ada data kliennya seperti apa ya,
ahli gizi juga datanya akan langsung ada nama ahli gizinya siapa, nomor teleponnya, alamatnya juga ya. Mungkin siapa tahu mungkin si klien ini mau menghubungi kita, itu udah ada langsung. Jadi pada saat daftar itu memang ada. Lalu nama kliennya, datanya, antropometrinya seperti apa, nanti kita bisa kasih, kita jelaskan. Biokimianya seperti apa, ya akan ada juga. Lalu untuk fisik klinisnya pun di sini tercantum, ya diagnosisnya apa, pengobatannya apa, itu ada semua. Pola makannya juga seperti apa, ini ada. Riwayat makannya, kita juga bisa lihat kalorinya, dari kebutuhan itu berapa. Diagnosisnya juga, jadi si ibu juga bisa tahu nih, saya masalahnya di mana aja dari diagnosis gizinya. Jadi kita juga bisa jelaskan tujuan dietnya apa, ya, prinsip dietnya seperti apa, ya, total energi expenditure-nya, kebutuhan kalorinya. Lalu rencana diet, ini langsung ada keluar nih, untuk menu-menunya juga kita akan kasih. Saya kasihnya cuma 1 hari ya. Nanti kalau misalnya teman-teman atau ibu bapak di sini juga mau bikin 11 hari, boleh banget. Jadi lebih mudah sih. Untuk rekomendasi juga ada nih, yang misalnya dihindari, ya kan? Makanan yang dihindari apa aja yang tadi kita ketik itu akan keluar semuanya. Nah, untuk leaflet, maaf ya, untuk leaflet, ini gampang, tinggal di copy paste aja. Karena kan kita masih sebelum mau dicetak nih, ini akan terlampir ya. Maaf. Saya langsung ketik aja deh. Ini untuk tampilan daftar bahan makanan penukarnya. Oke, langsung keluar ya, karena sudah kita sertakan, tadi kita kan udah centang tuh, apa aja yang kita butuhkan, ini akan keluar. Jadi kita bisa jelasin. Ya. Lalu, untuk leafletnya juga, ini juga keluar ya, kita klik, atau misalnya mau di copy paste di new tab juga boleh, ini akan keluar juga leafletnya. Seperti ini, nanti kita bisa jelasin. Jadi memang di Nutrinote ini juga, kalau misalnya kita masuk ke laman awal, ya di laman yang pertama kali kita masuk, sebetulnya di klik selain klik klien tadi, di paling bawah juga ada kumpulan atau koleksi leaflet kalau nggak salah namanya. Jadi semua leaflet itu ada di situ. Kalau misalnya kita lagi nggak konsul, tapi kita butuh mencetak leaflet, itu ada. Mulai dari epidemia, saya lihat itu ada juga leaflet DM, ada juga beberapa leaflet lainnya, itu banyak. Saya udah coba cek juga. Ya, oke. Itulah hasil yang akan keluar pada saat dicetak. Nah, setelah itu, kalau misalnya setelah selesai nih, saya mau konsul lagi dong nanti selanjutnya. Oke. Nah, sebelum kita melakukan monitoring, ya, jadi dia akan konseling ulang, itu akan ada muncul seperti ini. Kita klik monitoring. Jadi sebelum pasien itu datang atau klien itu datang untuk konsul lagi sama kita, untuk kita lihat di monitoring hasilnya seperti apa, kita harus isi dulu setiap parameter yang mau kita monef. Ya, kan udah pasti ya. Asupan energinya, kalau saya yang mau kita lihat, asupan karbohidratnya, asupan proteinnya, lemak, hasil lab gula darah sewaktunya, dan juga berat badan. Nanti ini setelah kita ketik, kita centang, lalu ada kita save. Maaf, ini saya nggak keburu ke save, baru di screenshot, nanti di sini ada klik simpan, itu langsung tersimpan. Sebentar. Nah, nanti pada saat dia sudah datang kunjungan, kita nanti kan biasa ya, tanya makannya seperti apa dan lain-lain, kita akan tulis targetnya apakah tercapai atau tidak. 80% dari kebutuhan, oh oke, dia tercapai. Berarti di sini nanti akan diklik, berhasil atau tidak berhasil ya. Asupan karbohidratnya juga misalnya memenuhi kebutuhan semua nih, berhasil. Gula darahnya juga udah bagus kok, oke, kita isi gula darahnya berapa sekarang dan dia berhasil ya. Berat badannya juga masih udah turun 1 kilo, berarti kita berhasil. Nanti kita klik simpan untuk monitoringnya. Nah, lalu kalau misalnya dia kita untuk mau menjadwalkan dia untuk yang baru seperti apa, kita bisa centang jadwal baru, ya. Lalu kita setelah diklik itu akan muncul yang seperti ini. Jadi misalnya untuk klien yang selanjutnya, untuk yang hari selanjutnya, kita bisa ketik di sini bulan berapa, di tanggal berapa. Misalnya hari ini tanggal 19, saya mau pas ini datang lagi seminggu kemudian, berarti 26 tahun 2022. Terus terkonfirmasi sudah tahu di jam berapa.
Dan bahkan di sini bisa juga sih kalau misalnya mau mungkin nggak langsung face to face ya, mau via WA via Zoom juga ternyata bisa di sini. Lalu setelah itu diklik simpan. Begitu. Jadi memang pengaplikasinya mudah sih menurut saya. Jadi memang ini aplikasinya bagus walaupun memang masih terus berkembang. Gitu aja kalau dari saya. Terima kasih. Silakan jika ada yang mau bertanya. Oke, terima kasih Kak Olive atas penyampaian materinya ya Kak Olive ya. Oke. Jadi tema hari ini kan diabetes mellitus. Baru mau fokus. Sorry. Oke, jadi kan tema hari ini kan diabetes mellitus nih. Dapat kita ketahui juga ya kalau diabetes mellitus itu kan prevalensinya tuh terus meningkat dan menurut survei 2014 itu peringkat ketiga penyebab kematian terbesar di Indonesia. Jadi kalau biasanya nih kalau di lapangan kayak ahli gizinya mungkin teman-teman yang sudah bekerja kalau dapat diabetes kan biasanya menjurus kemana-mana tuh penyakitnya bakalan complicated juga bingung gitu ya gimana nih asuhan gizinya bakalan tebel nih nyusunnya ngisinya seperti itu terus juga kalau di mahasiswa bakalan bingung juga kan biasanya kalau complicated itu kayak mahasiswa itu kayak barusan belajar asuhan gizi PAGT yang tadi sudah di share sama Nutrinut itu juga kayak semakin apa ya, jadi kok kayak awalnya ribet ngelihat yang diajarin sama dosennya, ngelihat Nutrinut jadi lebih mudah juga ya. Dan dilihat dari pengaplikasiannya yang dipaparkan oleh Kak Olive juga tadi udah cukup bagus, udah nggak perlu ribet-ribet lagi ya Kak Olive ya, seperti itu ya. Betul, apalagi mungkin di bagian diagnosis ya, kita kan kadang-kadang itu saya bilang, apalagi yang orang di rumah sakit, biasanya kita akan mencari diagnosis yang mungkin memang fokus ya, beda sama konseling. Kalau konseling kan kita bisa pakai beberapa. Kalau misalnya kita orang yang memang dirawat inap, kita akan cari diagnosis yang memang gampang. Tetapi pada saat masuk konseling, kita akan lupa, saya mau pakai diagnosis apa ya? Tapi dengan adanya aplikasi Nutrinut ini, kita bisa klik sih. Kalau misalnya saya sih lebih gampangnya adalah langsung NC, atau misalnya langsung NI, atau NB, kita langsung bisa pilih. Gitu. Jadi gampang. Mungkin kalau teman-teman yang masih semester 4 yang belum dapat NCP mungkin bingung nih Kak, NI itu apa, NC itu apa. Jadi mungkin kata kuncinya nih bisa pencet protein, mungkin nanti muncul gitu ya Kak ya. Terus kayak asupan langsung muncul, ada kelebihan, ada kekurangan. Tinggal di kondisikan pasien kita kekurangan atau kelebihan asupan seperti itu. Betul sekali. Oke, saat ini kita langsung ke sesi tanya jawab nih. Saya batasi 3 orang penanya, boleh raise hand terlebih dahulu, lalu sebut nama, asal, dan pertanyaannya. Oke, saya persilahkan. Oke, ada yang mau nanya? Boleh? Oke, mungkin ada yang di kolom chat ini ya Kak ya, saya bacakan. Izin bertanya Kak, untuk perhitungan kebutuhan, apa harus pakai Hertz Benedict atau bisa dengan Perkeni? Bisa dijawab langsung atau bagaimana Kak? Ditampung dulu? Boleh, kita jawab langsung aja kali ya, sampai nunggu yang lain ngetik, boleh ya? Oke. Untuk rumus, sebenarnya gini, sebenarnya waktu awal saya diminta untuk sharing soal Nutrinut ini, saya senang sih. Karena untuk teman-teman yang memang konseling itu sangat dibutuhkan. Jadi kita nggak capek-capek ribet ngitung. Cuma memang karena memang aplikasi ini baru launching ya Kak ya, baru banget launching, memang ada beberapa keterbatasan. Jadi memang dengan adanya sharing ini, saya harap sih sebagai saya yang sudah mencoba pun, teman-teman boleh banget kasih masukan. Karena memang aplikasi ini kedepannya bisa sangat membantu kita para ahli gizi tentunya. Jadi memang kalau untuk menghitung kebutuhan diabetes, itu memang menggunakan Perkeni. Hanya memang karena aplikasi ini masih terbatas, masih dikembangkan, memang kedepannya juga kata dari tim Nutrinut juga akan disesuaikan nih. Untuk DM kita akan pakai Perkeni gitu loh. Untuk mungkin ginjal nanti kita akan pakai perhitungan ginjal, itu akan ada. Jadi untuk saat ini memang saya pakai aplikasikan yang ada dulu aja ya. Tetapi nanti kedepannya untuk Ibu Eni Tusmiati ya, kalau untuk perhitungan DM sudah pasti harus pakai Perkeni, khusus Perkeni ya, yang disesuaikan dengan berat badannya, status gizinya, aktivitas fisiknya seperti apa,
lalu memang berat badannya bagaimana, apakah harus plus minus, apakah dia punya obesitas ataupun gizi kurang, atau misalnya dia punya faktor stres, itu memang sebetulnya memang harusnya pakai Perkeni. Tetapi untuk saat ini kita pakai dulu yang ini. Jadi saya lebih di sini untuk menjelaskan juga sih prinsipnya penggunaannya itu seperti apa gitu ya Bu ya. Doain aja semoga kedepannya ini karena masih berkembang juga aplikasinya, akan ada Perkeni, akan ada ginjal dan lain-lain gitu. Terima kasih, mungkin sudah cukup menjawab ya. Tadi tuh di awal-awal ada yang tanya nih Kak. Sebentar, saya scroll ke atas. Oke, dari Kak Hidayatus. Selamat malam Ibu, izin tanya, ini aplikasi hanya untuk pasien diabetes saja? Tidak bisa dipakai untuk pasien dengan penyakit lainnya? Bagaimana cara untuk mendapatkan aplikasi ini? Langsung dijawab Kak. Oke. Ya, kedepannya memang ini akan untuk semua penyakit ya. Dari tim Nutrinot itu saya juga sempat tanya waktu saya udah coba mulai pakai juga saya sempat sharing ya Mbak ya sama Mbak Nida. Nggak apa-apa. Justru aplikasi ini bagus. Ini kan masih harus berkembang juga ya. Jadi nanti untuk kedepannya nggak harus DM aja kok. Misalnya kalau misalnya mau diet untuk penurunan berat badan, penambahan berat badan, ya kan, ginjal, hipertensi, dislipid dan lain-lain, kedepannya bisa. Ya, karena hari ini saya memang diminta untuk DM. Jadi it's okay, boleh. Kalau misalnya mendapatkan aplikasinya gimana, tadi yang di awal, itu masuk ke aplikasi ke website nutrinot.id. Bukan .com ya, nutrinot.id. Nanti bisa langsung klik yang daftar tadi, kita akan untuk di 7 hari pertama, itu memang masih gratis. Ya, bisa dicobain dulu. Tetapi setelah 7 hari memang nanti akan berbayar. Untuk berbayarnya berapa, itu tergantung apakah per seorang, apakah per kelompok, apakah corporate ya gitu loh. Nanti kita bisa lihat sih untuk keterangan lebih lengkap berapa biayanya. Saya nggak akan spill di sini ya. Bisa dilihat di website nutrinot.id. Nanti di sana ada semua. Kalau misalnya memang berminat boleh ya. Untuk saat ini memang untuk 1 tahun dulu. Tetapi kedepannya Nutrinot ini akan ada 6 bulan. Tetapi memang lebih murahnya 1 tahun ya Mbak ya. Setelah waktu itu saya lihat. Jadi memang bisa banget mendapatkan dan gampang ya lewat website juga gitu. Terima kasih, semoga menjawab. Oke, terima kasih Kak Olive. Pertanyaan yang terakhir. Oke, izin bertanya Kak, untuk hasil perhitungan atau diagnosis, untuk tingkat keakuratan dan validnya, apakah sama dengan pengerjaan manual? Terima kasih Kak. Oke, kalau untuk diagnosis ya, karena kan memang tadi saya udah bilang codingnya semua ada. Mungkin nggak perlu bawa buku IDNT yang biasa kita portable itu ya. Kita nggak perlu lagi bawa itu. Biasanya kalau misalnya orang rumah sakit pasti udah ngerti banget buku IDNT itu harus ada. Oke. Jadi sebenarnya kalau untuk diagnosis bisa. Hanya kita tinggal memikirkan etiologi ya. Kan problemnya udah ada tuh si diagnosis yang tadi NI titik berapa, NP titik berapa. Untuk etiologi ya PES dan sign and symptom itu kita tinggal isi. Jadi sebetulnya akurat sih. Untuk perhitungan memang saat ini untuk perhitungan kalori memang masih pakai totalnya ya yang tadi yang kita saat masukkan persentase asupan makan dan lain memang masih pakai AKG. Tetapi ke depannya itu akan disesuaikan lagi dengan kebutuhan pasiennya. Jadi memang ini aplikasi kan masih berkembang tadi saya bilang. Jadi ke depannya nanti mungkin bisa pantengin di Instagramnya untuk perkembangannya seperti apa atau mungkin ke depannya ikut lagi untuk sesi sharing selanjutnya. Itu nanti ke depannya bisa. Dan memang ini valid sih. Lebih mudah jadinya untuk kita untuk menghitung kebutuhan juga gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Olive atas jawabannya. Untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang agak kebagian nih ya, karena kan keterbatasan waktu juga. Kalian bisa hubungi di CP-nya kontak personnya ini ya, Nutrinot. Jadi tadi udah saya share, nanti akan saya share kembali ya. Boleh. Oke, selanjutnya untuk mengabadikan momen ini, marilah kita foto bersama untuk dokumentasi kegiatan. Dimohon pemateri dan semua peserta dapat mengaktifkan kamera dan menampilkan senyum terbaiknya. Yuk, yang belum berkerudung nih, biasanya cewek-cewek nih. Ya, boleh dipakai dulu kerudungnya, ayo. Ya, ini ditunggu nih. Oke. Ini kebetulan ada 7 slide ya. Wah, luar biasa sekali ini pesertanya ya. Ternyata banyak sekali, walaupun malam minggu tetap itu ya, tetap faedah sekali ya malam minggunya ya, tetap produktif. Oke, jadi karena ada 7 slide, jadi saya nanti akan 7 kali ya. Oke, saya rasa apakah sudah semua ini?
Oke. Saya mulai ya. Hitungan ketiga. Oke, untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Next, slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Next, 1, 2, 3. Yang kelima, 1, 2, 3. Dan yang terakhir, ini sampai 6 ding ternyata. Sorry. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih atas partisipasinya ya teman-teman ya. Selanjutnya, pemenang IG Story Sharing Session malam ini. Jadi berikut nama akun Instagram yang mendapatkan door prize menarik dari kami. Oke, yang pertama, sebentar saya mau pastiin dulu nih. Karena ini namanya ada agak-agak gimana gitu. Nanti perbaiki ya, misal yang menang ini saya salah penyebutan bisa diperbaiki ya, takutnya nanti hangus nih. Oke, untuk yang pertama, @kurniaanv. Ada nggak di sini? Nah, bener nggak? Halo, Kak Kurniaan V. Kalau nggak ada, ini hangus nih. Oh, ada. Oke. Selamat ya untuk Kak Kurniaan V. Lalu yang kedua, selamat kepada untuk akun Instagram @nurulainiah. Bener nggak ya namanya ya? Ada nggak Kak Nurul Ainiah ini ya? Alhamdulillah, ada Kak. Oke, nggak hangus ya berarti ya. Oke, yang terakhir Kak Trisa Riu. Ada nggak? Ada Kak, makasih. Oke, terima kasih. Sama-sama juga. Oke, nanti pihak Nutrinut akan menghubungi kakak-kakak melalui via DM ya. Oke, selain itu saya juga akan mengirimkan link feedback yang harus diisi oleh teman-teman. Sebentar. Oke, saya sudah mengirim link feedback yang harus diisi oleh teman-teman sekalian. Silahkan diisi, nanti mungkin yang ada yang ketinggalan saya share di grup WA kita. Oke, untuk tambahan informasi juga, selanjutnya akan Nutrinot juga akan mengupgrade. Nah, tadi kan ada yang menanya apa hanya harus Benedik saja, tetapi nanti akan di-upgrade ke Perkeni juga. Terus rumusnya ginjal, rumusnya anak atau Nelson, terus Mifflin, dan insya Allah itu bulan depan akan terrealisasi ya. Jadi teman-teman yang penasaran tetap pantengin aja Instagramnya Nutrinot, akan ada informasi terbaru. Terus untuk selanjutnya akan ada paket 6 bulan. Jadi yang tadi kan Kak Olive bilang kalau minimal masih 1 tahun, kita akan upgrade ke 6 bulan juga yang minimalnya. Itu jadi kan biayanya juga pas untuk kantong mahasiswa. Untuk kontak person yang bisa dihubungi, ini cukup gampang ya nomornya, 0812 6000 9121. Jadi teman-teman kalau lupa bisa gini aja, 0812 go Gizi, seperti itu. Jadi gampang kan diingat. Oke.